Pasar smartwatch memang ramai dan menawarkan berbagai macam fitur kesehatan. Tapi rasanya masih jarang yang menawarkan competitive advantage yang mutlak, khususnya di jajaran brand-brand wearable ternama. Hal ini berubah ketika Huawei Watch D diperkenalkan. Soalnya, Huawei Watch D ini bisa digunakan untuk memonitor EKG, kemudian mengukur suhu kulit tubuh, dan juga yang paling gokil adalah bisa mengukur tekanan darah. Semua fitur tersebut hadir dalam satu produk. Namun demikian, selayaknya gadget lain, Huawei Watch D ini nggak sempurna. Masih ada kekurangannya juga. Ya udah, kita bahas aja semuanya dalam video ini. K2G paling males urusan unboxing ya, tapi kayaknya isi dari box Huawei Watch D ini banyak juga dan penting untuk kalian ketahui selain watchnya sendiri. Magnetic charger dan kitab-kitab lainnya mah standar lah ya. Yang esensial, kita dapat satu set strap ekstra berukuran M dengan airbagnya. By default, di watchnya adalah yang ukuran L. Item lain yang juga kita dapatkan adalah dua airbag cover cadangan masing-masing size L dan M beserta cover connector strap kalau kita mau menggunakan Huawei Watch D tanpa airbag. Gue bakalan taruh link video manual dari Huawei yang udah jelas banget. Cek aja link di deskripsi. Semua yang kita butuhkan dikasih lengkap. Oke, bahas desainnya sekilas mirip dengan Huawei Watch Fit Series atau Band Series. Namun emang overall form factor-nya lebih gede dan bulky juga, terutama strapnya. Beratnya overall juga berasa lumayan di tangan gue, sekitar 90 gram. Apalagi kalau megang HP di tangan yang sama. Kalau case watch-nya sendiri tanpa strap relatif normal, sekitar 41 gram. Jadi yang lebih berat itu sebenarnya ya si strap. Menurut gue, form factor, bulkiness, dan juga berat ini menjadi kekurangan utama Huawei Watch D apabila kita compare dengan berbagai fitness tracker maupun smartwatch yang berada di luaran. Menggunakan Huawei Watch D berlama-lama berasa kurang nyaman buat gue yang sehari-harinya menggunakan Apple Watch Series 7 dan juga Fitbit Charge 5 yang mana lebih compact dan lebih ringan secara signifikan dibandingkan Watch D. Gue secara konstan merasa kayak ada something di tangan kiri yang kayak caper gitu lah. Tapi di saat itu pula gue berusaha untuk berdamai dengan feeling gue dengan mengatakan, Tish, ini bukan sembarang smartwatch, man. Nggak ada smartwatch dari brand mainstream yang sekaya ini fiturnya. Mereka mungkin perlu extra space ketimbang smartwatch biasa untuk bisa mengakomodir fitur-fitur unggulan yang gue sebutin di awal. Hal selanjutnya yang harus bisa kita cerna berhubungan dengan form factor-nya adalah yang gue tahu dan pernah pakai ya, the next smallest thing yang mempunyai kapabilitas untuk mengukur tekanan darah seseorang adalah alat ukur tekanan darah digital dedicated yang seperti kalian bisa lihat ini, Omron. Ukuran dan beratnya tentu berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Huawei Watch D. Sebuah prestasi yang luar biasa untuk menyulap alat sebesar itu menjadi sesimpel Watch D. Jadi ketika ada yang komplain soal form factor, ingat saja dengan hal-hal yang udah gue sampaikan ini. Oh ya, Watch D menggunakan mekanisme strap butterfly clasp. Lebih praktis dan juga lebih cepat cara makainya ketimbang harus ngancing manual. Hal berikut yang mau gue sampaikan terkait display. Display OLED-nya bagus sih, cuman bezelnya tebel. Jadi walaupun Watch D punya teknologi canggih, tapi kadang pas lihat gue berasa kayak make smartwatch jadul atau kelas budget. Tapi mungkin Huawei ada alasan tersendiri. Kalau kalian sudah pernah pakai Huawei atau Honor Watch, kalian akan familiar dengan UI yang ada di sini maupun cara kerja basic dari Watch D. Gue nggak akan jelasin ulang, cek aja video wearables Huawei atau Honor K2G. Satu pertanyaan dan komplain gue, kenapa sekarang aplikasi Huawei Health iklannya ganggu ya? Ini bukan barang murah loh, apalagi tujuannya buat kesehatan. Jangan diramein lah sama iklan. Semua fitur basic yang ada di smartwatch maupun health band Huawei ada di Watch D, seperti monitoring untuk tidur, stres, heart rate, SpO2, puluhan mode olahraga, fungsi notifikasi, dan lainnya. Konektivitasnya pun lengkap, GPS, NFC, dan pastinya Bluetooth 5.1. Plus sudah IP68 juga, tapi emang nggak bisa dibawa nyelam ekstrim. Fitur EKG dan pengukuran suhu kulit tubuh memang penting, tapi nggak super spesial karena sudah kita temukan di produk smartwatch lain, bahkan di produk Huawei sendiri seperti GT3 Pro Titanium. Yang membuat dua fitur ini ekstra spesial justru karena ditandem dengan fitur pengukuran tekanan darah yang ada di Watch D. Kita semua, gue yakin, udah pernah ngerasain cara kerja alat ukur tekanan darah, atau istilahnya cek tensi darah. Bedanya, kalau dengan alat dedicated, kan posisi airbag diletakkan di lengan bagian atas, sedangkan di Watch D, di pergelangan tangan posisi airbagnya.
By default, ada satu tombol dedicated dengan marking berwarna merah untuk mengakses fitur pengukuran tekanan darah. Pencet, lalu ambil posisi seperti yang kalian lihat ini, lalu tap ukur atau measure. Nggak lama, hasilnya bisa kita lihat. Jangan lupa juga, selama proses pengukuran, jangan banyak gerak dan jangan bicara, supaya hasilnya nggak error. Daripada gue yang ngejelasin soal fitur pengukuran tekanan darah ini, mendingan kita langsung ngobrol sama pakarnya aja, dokter, supaya kita dapat pencerahan yang maksimal. Yo guys, gue hari ini udah bersama seorang dokter untuk ngobrol atau mengulik lebih lanjut mengenai Huawei Watch D. Dan sebagai bocoran saja, sebenarnya gue dan beliau saudara. Kita biasanya ya manggilnya gue tuh abang. Cuman ini lebih formal ya, gue bakal manggil dokter aja supaya kalian bisa lebih relate. Mungkin dok, sebelum kita mulai, dokter boleh perkenalkan diri dulu dok. Dokter ini spesialis apa dan praktek di mana? Ya, selamat pagi Satis. Ya. Saya Dr. Sounder. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Siloam Magora Cempaka Putih dan Rumah Sakit Melia Cibubur. Oke, spesialisnya dok? Saya spesialis neurologi. Oke, berarti... Atau dokter spesialis saraf. Oke, berarti lumayan sibuk juga dok ya? Berhubungan dengan Huawei Watch D, saya ada beberapa pertanyaan. Mohon dibantu untuk dijawab supaya kita punya audiens juga punya knowledge dok ya. Yang pertama dok, siapa sih dok yang membutuhkan BP monitoring? Ya, in general semua orang membutuhkan BP monitoring. Okay. Ya. Kalau kamu datang ke rumah sakit, yang pertama diukur itu ya BP ya kan, BP ya tanda-tanda vital lainnya ya kan. Jadi BP monitoring ini dibutuhkan oleh semua orang, ya baik orang sehat maupun orang sakit, ya olahragawan ya menjaga intensitas olahraga. Menjaga tensinya supaya tidak terlalu tinggi. Oke. Gitu. Oke, kemudian kalau orang yang membutuhkan BP monitoring lebih intensif, dok, seperti apa? Buat siapa kira-kira? Ya, orang-orang yang punya faktor resiko penyakit, terutama pasien-pasien penyakit hipertensi, ya darah tinggi, ya pasien-pasien yang mempunyai resiko penyakit stroke. Ya, resiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, pasien yang sudah stroke, pasien yang sudah ada serangan jantung, tidak terlepaskan dengan faktor resiko peningkatan tekanan darah. Dok, saya pribadi seperti yang dokter bilang, kalau melakukan tes BP juga kalau lagi ke rumah sakit gitu ya, lagi mau diperiksa ke poliklinik. Kalau orang itu sebaiknya, orang yang dokter bilang tadi itu, yang punya resiko beberapa penyakit tersebut, sebaiknya melakukan tes BP itu kapan dan berapa kali sehari, dok? Mungkin bisa dikasih informasi, dok. Pemeriksaan tekanan darah yang paling bagus itu ya pada pagi hari, ya begitu bangun tidur, diperiksa tekanan darahnya. Kalau berapa kali itu relatif ya, bisa ada yang pagi sama malam mau tidur, ya kan, tergantung problem penyakitnya juga. Yang kita harus ingat, BP itu peak hour-nya itu subuh menjelang pagi ya, sekitar jam 3 sampai jam 5 itu ya, subuh-subuh itu tekanan darah cenderung lebih tinggi. Itu yang harus diwaspada. Karena pasien-pasien, ya kebetulan saya neurologi, pasien-pasien yang kena serangan di otak ya atau stroke itu kebanyakan pada peak hour itu bangun pagi mau ke kamar mandi jatuh di kamar mandi, bangun pagi mau bangun lumpuh anggota gerak, ya kan, bangun pagi mau sholat mau wudhu jatuh. Itu karena apa? Tekanan darah yang melonjak. Berikutnya dok, tadi mungkin kita udah sempat nyoba-nyoba sebentar ya, Huawei Watch D, kemudian Omron ya kan. Ini kan namanya alat ukur BP digital. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai alat ukur BP digital, kan setahu saya ada yang namanya alat ukur BP atau tekanan darah manual yang pakai air raksa dok ya. Itu perbedaannya dengan yang digital dan tingkat akurasinya seperti apa dok dibandingkan dengan yang digital? Sampai saat ini yang saya tahu tuh yang manual itu dengan menggunakan air raksa
jauh lebih akurat daripada yang digunakan digital. Oke. Tapi saat ini di rumah sakit kebanyakan sudah memakai digital dan kebanyakan yang pakai mereknya Omron. Yang manual dengan yang digital tidak berbeda jauh. Yang digital kebanyakan kendalanya biasanya kalau baterainya low, tidak dikalibrasi, ini semua akan mempengaruhi pengukuran tekanan darah. Kalau yang pakai air raksa biasanya yang dilakukan oleh medis, paramedis, atau orang yang sudah sering melakukan pengukuran tensi karena bentuk dia akan menggunakan stetoskop dan alat dipasang, dia harus bisa mendengarkan suara nadi. Oke, mungkin orang yang lebih train lah dok ya, yang lebih cocok menggunakan yang manual. Ya, kalau mau simple aja orang awam, ya seperti digital watch, digital tensimeter. Oke. Ya itu buat orang awam itu udah recommended lah ya. Tapi kalau untuk kita orang medis, kalau saya pribadi lebih prefer ke air raksa ya, lebih terbiasa dan lebih percaya. Oke, siap dok. Dok, tadi kita udah sempat nyobain bandingin antara Huawei Watch D melakukan tensi dan juga alat dedicated untuk mengukur tensi yang Omron ini. Tadi kita udah lihat hasilnya dengan perbedaan parameter, 3 parameter tadi itu dengan perbedaan yang kalau saya orang awam melihatnya perbedaan parameternya cukup minimal dok ya. Kalau dibandingkan keduanya itu tingkat akurasinya seperti apa dok? Apakah Watch D ini boleh dibilang termasuk dalam kategori akurat? Pada pengecekan kita tadi, dengan menggunakan digital watch Huawei yang kamu pakai, dengan Omron ini kan tidak berbeda jauh hasilnya, cuma beberapa digit. Saya rasa cukup baik kalau memang Huawei ini bisa menunjukkan angka mendekati Omron. Karena Omron ini yang sering dipakai di rumah sakit. Dok, sekedar info juga, Huawei Watch D ini dari informasi yang saya dapat juga udah mendapatkan sertifikasi di beberapa negara. Perlu kita garis bawahi, alat-alat yang kita gunakan ini, monitoring digital maupun apa, itu cuma alat bantu ukur, ya. Jadi itu tidak mewakili diagnosa. Jadi ini adalah alat bantu ukur. Tetap untuk diagnosa penyakit dan lain-lain, kita harus berkonsultasi dengan dokter. Jadi tidak bisa kita patokan di alat bantu ukur ini. Walaupun dibilang akurat, tetap kita membutuhkan advice tenaga kesehatan. Itu menurut saya cukup krusial, bukan cukup krusial, sangat krusial ya. Jadi jangan kita pakai smartwatch yang punya berbagai macam teknologi, misalnya langsung kita begitu lihat hasilnya, wah kita langsung diagnosa diri sendiri. Mewakili. Tetap perlu rekomendasi konsultasi dari seorang dokter profesional. Pertanyaan terakhir dok, saya nggak mau makan waktu dokter banyak karena harus balik lagi buat visit pasien di rumah sakit. Dok, teknologi semakin kesini semakin wah ya, hubungannya dengan health monitor, hubungannya dengan alat kesehatan. Dulu kalau misalnya BP itu harus ke rumah sakit, makin kemari makin kecil, udah ada dedicated BP meter yang kecil segini, sekarang makin kecil lagi dok, jadi segini. Tanggapan dokter mengenai perkembangan teknologi yang berhubungan dengan alat kesehatan seperti apa dok? Ya, seperti Satis bilang ya, dari alat yang segini besar sudah berkembang menjadi begitu kecil dan portable, bisa dibawa-bawa, bisa kita gunakan anytime, kita bisa memeriksa tanda-tanda vital kita. Jadi alat-alat ini sudah sangat-sangat membantu, apalagi di era COVID ini kan, kita kan kebanyakan takut mau ke rumah sakit. Jadi setidak-tidaknya kita ada alat bantu di rumah untuk memonitor tanda-tanda vital kita, tensi, nadi, heart rate, suhu, ya, saturasi oksigen, semuanya sudah kita bisa monitor dengan di sini. Kalau ada keraguan, berkonsultasi dengan dokter. Ya, intinya, jadi alat ini sudah sangat membantu di era sekarang ini. Jadi menimbulkan awareness pada pasien untuk waspada terhadap kesehatannya. Intinya memudahkan, fleksibel, dan membangkitkan kepedulian terhadap kesehatan diri. Setuju. Mantap.
Dok, saya mau terima kasih banyak atas waktunya. Dokter hari ini masih harus ke rumah sakit buat visit pasien, tapi masih meluangkan waktu untuk mampir ke tempat kita buat ngobrol mengenai Huawei Watch D. Semoga nggak bosen kalau kita ajak ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Lanjut ya, bagian terakhir nih. Mengenai ketahanan baterai, selama pemakaian gue dengan AOD on, sesekali ngecek ECG maupun BP, dan mayoritas fitur jalan seperti continuous sleep monitoring, dan kawan-kawan tentunya, per hari baterainya habis sekitar 25%. Artinya kurang lebih Watch D ini bisa bertahan sekitar 4 hari. Klaimnya dari Huawei sekitar 7 hari. Tapi wajar, mungkin 7 hari yang disampaikan itu enggak dengan semua fitur on terus-menerus seperti yang gue apply. Yang penting nggak perlu ngecas setiap hari aja, gue udah happy banget. Oke, Huawei Watch D. Gue melihat kita harus mengapresiasi ya gebrakan yang dilakukan Huawei di segmen wearables atau smartwatch. Karena di saat brand lain ramai dengan smartwatch yang fiturnya antara satu sama lain mirip, Huawei justru selangkah lebih maju dengan Watch D ini. Nggak itu aja ya, alat ini berpotensi untuk menjadi sebuah game changer bagi usernya karena form factor-nya yang simple dan juga result-nya yang masuk ke kategori akurat. Kendalanya menurut gue justru ada di harganya yang termasuk dalam kategori tinggi ketika kita bandingkan dengan alat ukur kesehatan dedicated lainnya yang berada di pasaran. Yang mana pastinya lebih reliable juga di mindset banyak orang. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!